Selamat berjumpa para upasaka dan upasika. Semoga segala sesuatunya baik-baik saja ya. Topik perbincangan kita kali ini adalah sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Berkaitan dengan topik ini berarti ada ajaran, ada yang mengajarkan dan ada yang belajar. Nah, untuk itu mari kita simak terlebih dahulu apa yang tertuang dalam Dhammapada poin ke 182. Di sana dinyatakan bahwa sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, para upasaka dan upasika, perhatikan baik-baik ya, bahwa Buddha tidak menciptakan Dhamma, tapi Buddha menemukan Dhamma. Seseorang mengetahui atau tidak, percaya atau tidak pada apa yang Buddha ajarkan, hukum alam bekerja sebagaimana adanya dan berlaku umum. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial. Apabila seseorang mempraktekkan dengan sempurna dari apa yang Buddha ajarkan, maka ia akan keluar dan terbebas dari samsara. Bagi yang tidak mempraktekkan, maka samsara menjadi bagiannya. Para Buddha muncul atau tidak muncul di dunia ini, Dhamma tetaplah ada. Hanya saja kalau Buddha tidak muncul di dunia, tidak ada yang menemukan Dhamma, tidak ada yang mengetahui Dhamma, tentu tidak ada yang mengajarkan Dhamma. Dengan tidak ada yang mengajarkan Dhamma, bagaimana mungkin kita bisa menemukan jalan untuk keluar dari samsara? Bagaimana mungkin bisa memadamkan penderitaan? Bagaimana mungkin kita bisa memurnikan batin kita? Kita akan terus berputar dalam samsara. Namun berkah bagi kita dapat mengenal Dhamma. Di semesta ini sulit munculnya seorang Buddha, namun Buddha telah muncul di bumi ini, dan kita lahir sekarang ini di bumi di mana adanya kemunculan dari yang tercerahkan sempurna, yang kemunculannya adalah demi kesejahteraan banyak orang, kebahagiaan banyak orang, demi belas kasihan kepada dunia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Juga kita bisa mengingatnya dengan cara kemunculan Buddha itu artinya juga untuk kesejahteraan kita, untuk kebahagiaan kita, demi belas kasihan kepada kita, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita. Kita sesungguhnya memiliki berkah yang sangat besar. Kita sudah membuka peluang bagi diri kita sendiri untuk dapat bersentuhan dengan ajaran yang benar. Ajaran benar yang merupakan Dhamma sejati telah dibabarkan dengan sempurna oleh Buddha sudah lebih dari 2500 tahun yang lalu. Bila berbicara dengan menggunakan istilah Dhamma sejati, berarti ada Dhamma yang bukan Dhamma sejati. Dalam perjalanan pembabaran Dhamma yang disampaikan dari satu generasi ke generasi sampai di era kita sekarang ini, telah melalui perjalanan yang panjang. Lalu
bagaimana dengan kemurnian dhamma sejati yang telah Buddha babarkan? Apakah masih ada kemurnian dhamma sejati? Tetap ada. Lalu bagaimana dengan yang bukan dhamma sejati? Juga ada. Tentu yang kita inginkan adalah mendapatkan dhamma sejati. Oleh karena itu, sekarang mari kita simak dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, poin ke-153 mengenai jalan pasti kebenaran. Di sana tertulis, para biku dengan memiliki 5 kualitas, bahkan selagi mendengarkan dhamma sejati, seseorang tidak mampu memasuki jalan pasti yang terdapat dalam kebenaran, dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Apakah 5 ini? 1. Ia mendengarkan dhamma sebagai seorang pencela yang dikuasai oleh celaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mendengarkan dhamma dengan niat untuk mengkritik, gitu, untuk mencari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, ia berwatak buruk terhadap gurunya, berniat untuk menyerangnya. Yang keempat, ia tidak bijaksana, bodoh, dan tumpul. Yang kelima, ia membayangkan bahwa ia telah memahami apa yang belum ia pahami. Jadi ia sudah merasa memahami padahal belum. Ia membayangkan bahwa ia telah memahami padahal dia belum memahami, begitu. Nah, dengan memiliki kelima kualitas ini, bahkan selagi mendengarkan dhamma sejati, seseorang tidak mampu memasuki jalan pasti yang terdapat dalam kebenaran, dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Para upasaka dan upasika, coba kita cek di dalam batin kita masing-masing, adakah kelima kualitas yang seperti itu? Kalau ada, sebaiknya ditinggalkan karena itu merugikan buat kita, ya. Nah, kita lanjut lagi. Para biku dengan memiliki 5 kualitas, selagi mendengarkan dhamma sejati, seseorang mampu memasuki jalan pasti yang terdapat dalam kebenaran, dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Apakah 5 ini? 1. Ia tidak mendengarkan dhamma sebagai seorang pencela yang dikuasai oleh celaan. 2. Ia mendengarkan dhamma tanpa niat untuk mengkritik, bukan sebagai seorang yang mencari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, ia tidak berwatak buruk terhadap gurunya dan tidak berniat untuk menyerangnya. Yang keempat, ia bijaksana, cerdas, dan cerdik. Yang kelima, ia tidak membayangkan bahwa ia telah memahami apa yang belum ia pahami. Dengan memiliki kelima kualitas ini, selagi mendengarkan dhamma sejati, seseorang mampu memasuki jalan pasti yang terdapat dalam kebenaran, dalam kualitas-kualitas bermanfaat. Nah, para upasaka dan upasika, setelah kita simak bersama sutta tersebut, kita paham bahwa pendengar pun mempunyai peran yang besar dalam memperoleh dhamma sejati. Jadi bukan tergantung kepada yang menyampaikan saja, tetapi pendengar pun mempunyai peran yang besar berkaitan dengan sikap batinnya atau wataknya, niatnya mendengarkan dhamma itu, dan kebijaksanaannya serta kecerdasannya, kecerdikannya, dan ia tidak larut dalam pandangan keliru. Ia mampu dan mau melepaskan pandangan-pandangan kelirunya
tidak bersikukuh pada sesuatu yang keliru. Kita sepatutnya berkepentingan gitu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dan membentuk kemampuan agar kita bisa memasuki jalan yang pasti, yang terdapat di dalam kebenaran, dalam kualitas-kualitas yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita persiapkan batin kita masing-masing agar memiliki kepastian yang mampu menerima dhamma sejati dan menembus dhamma sejati. Juga kita harus seperti pandai emas yang ketika mendapat sebongkah, katanya dalam bongkahan ini ada kandungan emasnya. Nah, pandai emas ini menguji bongkahan emas itu sampai mendapatkan emas murninya. Jadi memisahkan misalnya mineral-mineral yang lain dan logam-logam yang lain sampai mampu ini emas murninya. Dia mengenali dan dia mendapatkannya. Nah, menguji apa yang di atas namakan dhamma, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui media sosial dan lainnya, kita harus mengujinya sampai mendapatkan dhamma yang sejati. Ingat, itu hak asasi kita. Dan kita dianjurkan untuk menguji agar sampai kita memperoleh dhamma yang sejati. Kenapa kita dianjurkan demikian? Karena ada kepentingannya supaya kita mendapat panduan yang jelas, panduan yang lurus, panduan yang benar. Oleh karena itu, kebijaksanaan kita, kecerdasan kita, kecerdikan kita sangat diperlukan. Ingat, kita diundang untuk datang dan melihat, untuk membuktikan dari kebenaran yang disampaikan dalam dhamma yang diajarkan oleh Sang Bhagawa, tentunya yang bersumber pada Sang Bhagawa. Tidak ada keyakinan yang membuta, tidak ada tekanan yang menimbulkan ketakutan karena mempertanyakan apa yang diajarkan. Kita diundang untuk mempertanyakan, kita diundang untuk menguji agar kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ajaran dhamma sejati yang kita maksud tentunya. Juga sudah bicara mengenai pendengar atau yang belajar. Sekarang kita bicara mengenai pengajar yang ada di era sekarang ini, di zaman sekarang ini. Kita harus melihat kenyataan sungguh sulit di era sekarang ini untuk mendapat pengajar atau pembabar yang telah mencapai tingkatan kesucian. Sedangkan dhamma sejati, ini kita bicara dhamma sejati ya. Sedangkan dhamma sejati hanya bisa disampaikan dengan tetap terjaga kebersihan dan keindahannya hanya oleh beliau-beliau yang telah mencapai tingkatan kesucian yang sesungguhnya. Bukan yang katanya sudah mencapai atau sepertinya sudah mencapai, atau mungkin ada yang merasa telah mencapai padahal belum. Apakah mereka yang belum mencapai tingkatan kesucian tidak bisa menyampaikan dhamma sejati? Bisa saja. Orang yang belum mencapai tingkatan kesucian bisa menyampaikan dhamma sejati. Kalau memang yang ia sampaikan adalah dari sumber yang akurat, benar apa yang disabdakan oleh Buddha. Ketika seseorang yang belum mencapai tingkatan kesucian menyampaikan dhamma sejati, keakuratan dan kemurnian dhamma sejati tidak terusik. Hanya saja yang menyampaikan batinnya masih kotor. Seandainya yang menerima pun batinnya masih kotor, lalu apa yang terjadi dengan kemurnian dhamma sejati? Ingat, dhamma sejati tetaplah murni. Dhamma yang murni adalah dhamma yang murni. Dhamma
sejati adalah dhamma sejati, tidak akan pernah berubah. Hanya saja terkotori oleh penyampai dan atau oleh penerima atau oleh keduanya, ya. Baik oleh pandangannya yang masih belum memiliki pandangan benar sempurna, baik oleh sikap mentalnya yang masih diliputi oleh 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Juga oleh cara mengajarnya yang tidak sesuai atau tidak tepat dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita menerima permata yang indah, murni, dan asli lagi permata ini, namun tangan pemberinya kotor, demikian juga dengan tangan penerimanya. Kemurnian dan keaslian permata tersebut tidak berubah, hanya saja terkotori. Juga keindahannya menjadi terusik. Dhamma yang indah dan baik menjadi tidak terlihat dengan sempurna, baik keindahannya maupun manfaatnya yang tak tertandingi. Seperti sekarang ini misalnya, ya, ini yang sedang berlangsung sekarang, penyampai dan penerima masih diliputi oleh loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Oleh karena itu, penerima juga sepatutnya harus seperti pandai emas yang menguji bongkahan yang mengandung emas sampai mendapatkan emas murninya. Dengan kata lain, penerima sepatutnya melepaskan kekotoran-kekotoran yang diakibatkan oleh penyampai yang masih belum suci. Bila Anda berpikir bahwa itu sulit untuk menguji, untuk mendapatkan mendapatkan dhamma sejati, misalnya Anda berpikir bahwa itu sulit, katakanlah iya demikian. Tapi kalau Anda berpikir melakukan pengujian itu menyulitkan, Anda salah. Kalau Anda tidak melakukan pengujian, itulah yang menyulitkan perjalanan hidup Anda. Karena pengujian sampai mendapatkan dhamma sejati itu menyelamatkan. Jadi ingat, pengujian sepatutnya dilakukan. Kalau terasa ada kesulitan, itu bisa saja terjadi dan itu sangat mungkin terjadi. Tapi ingat, itu bukan menyulitkan, bahkan itu menyelamatkan. Kalau Anda malas melakukan pengujian, itu pilihan Anda. Hanya saja Anda sulit mendapatkan dhamma sejati. Itu konsekuensi yang harus diterima. Dengan kata lain, Anda sulit mendapatkan petunjuk jalan yang akurat, petunjuk jalan untuk keluar dari samsara, untuk merealisasi apa yang kita ingin realisasikan. Kita semua ingin bebas dari derita. Oleh karena itu, petunjuk jalan yang akurat sepatutnya ada dalam genggaman kita. Ciri-ciri dari dhamma sejati adalah yang mengarah pada terkikisnya loba, dosa, dan moha, terkikisnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan, sampai penderitaan padam total, berhenti lenyap. Untuk para pengajar atau para penceramah, kita semua harus berhati-hati. Hindari segala kesalahan dalam menyampaikan. Hindari membawa materi yang bukan dhamma. Kalau terjadi kesalahan, artinya kita melakukan tindakan mengotori. Saya pribadi sesungguhnya tidak berani menyebut diri sebagai dhamma duta. Saya nggak berani. Tapi
bukan berarti yang lain nggak boleh. Silahkan bagi yang berpandangan, berpikiran lain, silahkan. Ini saya secara pribadi sungguhnya tidak berani menyebut diri saya sebagai Dhamma Duta. Walaupun tertulis misalnya di pengumuman Dhamma Desana oleh Arya Santini, atau seperti tadi pembawa acara menyampaikan Dhamma Desana akan disampaikan oleh Arya Santini gitu. Yaitu nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya nyatakan dalam batin saya, jadi saya sendiri, saya nyatakan dalam batin saya hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan dari apa yang telah saya pelajari dan dari apa yang telah saya alami. Pada kesempatan ini pun saya hanya menyampaikan perbincangan. Coba ingat-ingat, seperti tadi di awal saya katakan, topik perbincangan kita kali ini adalah sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Saya tidak bilang topik Dhamma Desana kita kali ini, tapi topik perbincangan kita kali ini. Itu yang tadi saya utarakan. Saya belum mempunyai kapasitas yang cukup sebagai Dhamma Duta, sebagai pembawa pesan Dhamma, karena saya belum mencapai tingkatan kesucian. Kemampuan saya hanya sebatas berbagi atau menyampaikan pengetahuan dan pengalaman dari apa yang saya pelajari dan saya alami. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk menggunakan kebijaksanaan yang ada dalam batin kita, terlepas dari sedikit atau banyaknya, besar atau kecilnya, dan mari kita gunakan juga kecerdasan dan kecerdikan yang sudah ada di dalam batin kita ini, terlepas dari mengenai jumlah dan tingkatan. Belajarlah dengan cara yang bijaksana. Kita harus membiasakan diri ketika kita belajar Dhamma. Belajarlah dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara yang membabi buta, bukan dengan cara yang silau oleh nama, oleh yang kedudukan dan lain sebagainya. Jangan silau dengan itu. Gunakan kebijaksanaan kita. Belajarlah Dhamma dengan cara yang cerdas, dengan cara yang cerdik. Sekarang mari kita simak apa yang tertuang dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, poin ke-74. Seorang yang berdiam dalam Dhamma. Mari kita perhatikan baik-baik. Ada seorang biku mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepadanya, duduk di satu sisi dan berkata, dikatakan Bante, seorang yang berdiam dalam Dhamma, seorang yang berdiam dalam Dhamma. Dengan cara bagaimanakah seorang biku adalah seorang yang berdiam dalam Dhamma? Di sini biku, seorang biku mempelajari Dhamma, terdiri dari 9 ya. Yang pertama khotbah-khotbah, yang kedua campuran prosa dan syair, yang ketiga penjelasan-penjelasan, yang keempat syair-syair, yang kelima ucapan-ucapan inspiratif, yang keenam kutipan-kutipan, yang ketujuh kisah-kisah kelahiran, yang kedelapan kisah-kisah menakjubkan, yang kesembilan pertanyaan dan jawaban. Setelah biku itu mempelajari, tetapi ia tidak pergi lebih jauh dan tidak memahami maknanya dengan kebijaksanaan, ini disebut seorang biku yang tenggelam dalam pembelajaran, bukan seorang yang berdiam dalam Dhamma. Yang kedua, kemudian seorang biku mengajarkan Dhamma kepada orang lain secara terperinci
seperti yang telah ia dengarkan dan ia pelajari. Tetapi ia tidak pergi lebih jauh dan tidak memahami maknanya dengan kebijaksanaan. Ini disebut seorang biku yang tenggelam dalam komunikasi, bukan seorang yang berdiam dalam dhamma. Yang ketiga, kemudian seorang biku melafalkan dhamma secara terperinci seperti yang telah ia dengarkan dan ia pelajari. Tetapi ia tidak pergi lebih jauh dan tidak memahami maknanya dengan kebijaksanaan. Ini disebut seorang biku yang tenggelam dalam pelafalan, bukan seorang yang berdiam dalam dhamma. Yang keempat, kemudian seorang biku mempertimbangkan, memeriksa, dan dalam pikiran menyelidiki dhamma seperti yang telah ia dengarkan dan ia pelajari. Tetapi ia tidak pergi lebih jauh dan tidak memahami maknanya dengan kebijaksanaan. Ini disebut seorang biku yang tenggelam dalam pemikiran, bukan seorang yang berdiam dalam dhamma. Yang kelima, di sini seorang biku mempelajari dhamma, khotbah-khotbah, campuran prosa dan syair, penjelasan-penjelasan, syair-syair, ucapan-ucapan inspiratif, kutipan-kutipan, kisah-kisah kelahiran, kisah-kisah menakjubkan, dan pertanyaan dan jawaban. Tetapi ia pergi lebih jauh dan memahami maknanya dengan kebijaksanaan. Dengan cara inilah seorang biku disebut seorang yang berdiam dalam dhamma. Demikianlah biku, aku telah mengajarkan tentang seseorang yang tenggelam dalam pembelajaran, seseorang yang tenggelam dalam komunikasi, seseorang yang tenggelam dalam pelafalan, seseorang yang tenggelam dalam pemikiran, dan seseorang yang berdiam dalam dhamma. Perhatikan, ini poin yang sangat menyentuh. Apapun yang dilakukan oleh seorang guru yang berbelas kasihan demi belas kasihan kepada para siswanya, mengusahakan kesejahteraan mereka, telah aku lakukan untuk kalian. Ada bawah pepohonan ini, ada bubuk-bubuk kosong. Bermeditasilah, biku. Jangan lalai. Jangan sampai menyesalinya kelak. Ini adalah instruksi kami kepada kalian, para upasaka dan upasika. Yang paling baik adalah berdiam dalam dhamma, karena memahami makna dhamma dengan kebijaksanaan. Dalam banyak sutta kita bisa menyimak mengenai mempelajari dhamma, kemudian diikuti dengan penjelasan dalam 9 kategori seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama, sutta atau khotbah-khotbah. Yang kedua, gea atau campuran prosa dan syair. Yang ketiga, Wyakarana atau penjelasan-penjelasan. Yang keempat, gatha atau syair-syair. Yang kelima, udana, ucapan-ucapan inspiratif. Yang keenam, itihutaka atau kutipan-kutipan. Yang ketujuh, jataka atau kisah-kisah kelahiran. Yang kedelapan, abutta dhamma atau kisah-kisah yang menakjubkan.
Yang kesembilan, Wedala atau pertanyaan dan jawaban. Sebelum Buddha Parinibbana, ajaran beliau dikelompokkan dalam 9 kategori tersebut. Menurut catatan sejarah, ketika diadakan konsili yang pertama setelah beliau Parinibbana, konsili pertama diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi. Yang mulia Bhante Ananda diminta mengulang sutta, dan yang mulia Bhante Upali diminta mengulang Vinaya. Sebagaimana dari sejarah yang kita sering baca dan sudah kita ketahui sejak lama. Jadi, setelah konsili pertama tersebut, pengelompokan ajaran berubah menjadi 2 bagian, yaitu sutta dan Vinaya. Sedangkan apa yang disebut Abhidhamma baru muncul pada tahun 83 sebelum Masehi. Itu dari catatan sejarah yang bisa kita dapatkan. Dan itu muncul pada konsili keempat yang diselenggarakan di Aluwihara, Sri Lanka. Dan wihara Aluwihara di Sri Lanka ini sampai sekarang masih tetap ada dan masih beraktivitas menuliskan kitab-kitab suci ke daun lontar. Nah, pada konsili keempat ini itu di bawah lindungan raja di Sri Lanka, namanya Watagamani Abhaya. Pada permulaan abad ke-6 setelah Buddha Parinibbana. Jadi kalau kita hitung, Abhidhamma baru muncul kurang lebih 460 tahun setelah Buddha Parinibbana. Ya, pada kesempatan ini ada baiknya kita menyimak tentang pengelompokan Dhamma sebelum dan sesudah Buddha Parinibbana. Karena kita harus mengetahui kronologisnya untuk mencari rekam jejak ya sebatas kemampuan kita dalam pencarian kita untuk menemukan Dhamma sejati. Nah, sekarang mari kita simak ulang mengenai yang tadi yang saya bilang perhatikan, ini sangat menyentuh. Apapun yang harus dilakukan oleh seorang guru yang berbelas kasihan demi belas kasihan kepada para siswanya, berarti juga kepada kita, mengusahakan kesejahteraan mereka. Guru sudah mengusahakan kesejahteraan para siswanya, dan itu telah dilakukan oleh guru kita untuk kita, para upasaka dan upasika. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang maha welas asih telah beliau lakukan untuk para siswanya, diantaranya untuk kita. Sekarang mari kita menunaikan apa yang harus dilakukan oleh seorang murid yang telah menerima ajaran beliau dan telah pergi berlindung pada tiran tanah, pada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha. Mari kita terus masuk ke dalam Dhamma sejati, mempelajarinya secara bertahap, mempraktekannya secara bertahap dan dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, sehingga kita akan memperoleh hasil secara bertahap sampai akhirnya memperoleh hasil yang sempurna dari apa yang telah beliau ajarkan. Untuk itu, mari kita ingat kembali arahan beliau bahwa ada bawah pepohonan ini. Ini ketika cerita biku tadi datang, bertanya kepada Buddha, dan Buddha menunjukkan di lingkungan saat itu bahwa ada bawah pepohonan ini ada gubuk-gubuk kosong
Bermeditasilah biku, jangan lalai, jangan sampai menyesalinya kelak. Ini adalah instruksi dari kami kepada kalian. Apakah instruksi itu hanya untuk para biku? Tidak. Kata biku itu mewakili untuk kita semua, untuk biku, bikuni, upasaka, dan upasika, para upasaka dan upasika. Mari kita berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan agar tidak ada penyesalan kelak kemudian hari. Dan mari kita topang perjuangan dan perjalanan hidup ini seperti yang tertuang dalam Samyutta Nikaya bab 1 poin ke-31. Temanya atau mengenai dengan orang yang baik. Seseorang harus bergaul hanya dengan orang yang baik. Dengan orang yang baik, seseorang harus menjalin keakraban. Setelah mendengarkan dhamma sejati dari orang yang baik, ia terbebas dari segala penderitaan. Mari kita jaga pergaulan kita, berusaha bergaul hanya dengan orang yang baik. Untuk mengetahui apakah orang ini baik atau tidak, tentu kehandalan pengalaman kita itu dibutuhkan. Lalu bagaimana? Kalau kita pikir awalnya, kita pikir orang itu baik, ternyata orang itu tidak baik. Kita harus tahu bahwa sekarang pengalaman kita, pengetahuan kita bertambah, sehingga kita mulai ada kemampuan lebih untuk mengenali mana yang tidak baik dan mana yang baik, dan teruslah bergaul dengan orang yang baik. Seperti dalam sutta yang baru kita simak bersama. Semoga dalam perjalanan hidup ini kita bertemu, bergaul, dan menjalin keakraban dengan orang-orang yang baik. Kalau kita tidak bergaul, kita tidak menjalin keakraban dengan orang-orang yang baik, kita akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami banyak kerugian. Berusahalah, mendekatlah pada orang-orang yang baik. Tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Kita harus mohon maaf saya harus meninggalkan orang-orang yang tidak baik. Saya tidak bisa menjalin keakraban dengan orang-orang yang tidak baik, karena saya harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Di dalam batin kita semua yang belum mencapai kesucian, itu masih banyak kekotoran-kekotoran batin. Masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Para upasaka dan upasika seringkali berpikir bahwa menjadi anggota sangha itu berat. Ya memang berat. Beratnya di mana? Beratnya kita melawan diri kita sendiri, menaklukkan diri kita sendiri, agar kita menang untuk untuk melenyapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kemudian untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Ini perlu perjuangan, karena dalam kondisi orang-orang atau katakanlah kita yang masih mengejar kesenangan-kesenangan indera, perjuangan ini berat sekali untuk melepaskan yang tidak bermanfaat, untuk meraih hal yang bermanfaat.
Tapi perjuangan ini harus dilakukan. Kalau perjuangan ini tidak dilakukan, tambah berat perjalanan hidup kita. Tadi di muka kita bilang bahwa para upasaka dan upasika seringkali bilang bahwa menjadi anggota sangha itu berat. Tapi sesungguhnya perjalanan hidup para upasaka dan upasika juga berat. Bahkan mungkin lebih berat. Kita semua 4 pilar, para biku, para bikuni, upasaka dan upasika, 4 pilar ini mempunyai tujuan yang sama. Untuk mendapatkan dhamma sejati, mempelajarinya, dan terus sampai bisa berdiam di dalam dhamma. Kita punya tujuan yang sama. Nah, di mana lebih beratnya para upasaka dan upasika? Lebih beratnya selain harus membina diri sama sebetulnya dengan yang dilakukan oleh para anggota sangha, tapi para upasaka dan upasika juga harus berinteraksi dengan aktivitas yang katakanlah sangat banyak bersentuhan ya dengan duniawi. Jadi baik anggota sangha maupun para upasaka dan upasika harus sungguh-sungguh di dalam berjuang, di dalam mempelajari dhamma, di dalam mencari kebenaran, di dalam mengikis kekotoran-kekotoran batin. Topik kita bahwa sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Sulit bukan berarti tidak bisa didapat. Kita bisa mendapatkannya. Tapi ingat baik-baik, kebijaksanaan, kecerdasan, dan kecerdikan harus kita gunakan. Kita tidak diajarkan untuk percaya begitu saja. Kita bisa belajar dari manapun, tapi kita tidak boleh terbawa oleh pandangan siapapun tanpa mengujinya terlebih dahulu. Kita harus jaga diri, kita harus waspada. Para upasaka dan upasika, tadi kita sudah masuk ke dalam pembicaraan bahwa sulitnya menaklukkan diri kita sendiri. Sekarang mari kita berusaha. Biarlah kita tidak merintangi perjuangan diri kita sendiri untuk memurnikan batin ini. Karena orang lain tidak mampu merintangi kita untuk memurnikan batin kita. Hanya ada satu orang yang mampu merintangi perjuangan itu, yaitu diri kita sendiri. Jadi biarkanlah kita tidak merintangi perjuangan diri sendiri untuk membuat batin menjadi bersih, untuk membuat batin menjadi suci. Jangan rintangi niat-niat baik kita untuk mempelajari dhamma, untuk berjuang mencapai dhamma yang sejati dan berdiam di dalam dhamma. Para upasaka dan upasika, apapun kehidupan yang kita jalani, apapun pilihan hidup yang kita lakukan, demikianlah akhirnya hidupnya kita. Oleh karena itu, kembali kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk menumbuhkan kesadaran cinta terhadap diri sendiri, cinta dengan cara yang benar. Cinta terhadap diri sendiri dengan cara yang benar adalah perilaku yang kita lakukan ini mengarah kepada keterlibatan. Keterlibatan dengan apa? Keterlibatan dengan perilaku-perilaku yang mengandung kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan maupun jasmaninya kita. Mari kita berjuang melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Para upasaka dan upasika, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang bermanfaat, silakan ambil. Dan bila ada yang tidak bermanfaat, lepaskan saja.
Lepaskan saja kalau ada hal-hal tadi pembicaraan tadi yang tidak bermanfaat. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.